yaitu pada hari akhirat nanti, di darajatis sa'adati, pada derajat kebahagiaan, pada derajat kebahagiaannya, wasyakawati, dan derajat kerugian-kerugiannya. Wa kullu dhalika, dan semua yang demikian itu, hukima bi asbabin, yaitu dihukumkan bizahiri asbabin, dengan kenyataan sebab-sebab, yudahi, yang menyerupai hukmat tabib, yang menyerupai prediksi daripada para tabib, ala maridin, atas orang sakit, bi annahu, dengan bahwasanya kata si tabib, yamutu, dia akan mati, dan mahalata, tidak mustahil akan mati, wala yaqbalul ilaja, dan dia tidak bisa menerima pengobatan orang ini, dia bisa menerima pengobatan. Wa ala maridin akharin, sedangkan atas orang sakit yang lain, bi an aradahu khafifun, dan bahwa mendatangi akan dia oleh suatu yang ringan, wa ilajuhu hayyinun, dan obatnya sangat murah. Fa inna dzalika, maka sungguhnya yang itu zannun, adalah suatu perkiraan, persangkaan, yusibu fi aktsaril ahwal, yang mengenai pada kebanyakan keadaan, yang mengenai pada kebanyakan keadaan. Walakin, dan tetapi, at-tusawwabu ilal musyarrifi, kadang-kadang dia dikembalikan kepada musyarrif, pada yang menangani alal halak, atas kebinasaan nafsu akan dirinya, in haythu la yash'uru tabib, dari sekira-kira tidak diketahui oleh dokter, oleh tabibnya. Waqad yusaku ila dzil aridi, dan kadang-kadang dihalu, digiring, ila dzil arid al khafif, kepada kedatangan yang ringan ini, ajaluhu, ajalnya, min haitsu la yatla'u alaihi, dari sekira-kira dia tidak diketahui. Wa dzalika min asrarillahi ta'ala, dan yang demikian itu bagian daripada rahasia-rahasia Allah Ta'ala, al-khafiyati, yang tersembunyi, bi arwahil ahya'i, pada nyawa orang-orang yang hidup, wa gumudil asbabi, dan rumitnya sebab-sebab, allati rattabha musabbabul asbab, yaitu yang telah menyusunkan dia musabbibul asbab, oleh orang yang mengatur, ada penyebab daripada para sebab, dikadri maklumin, dengan ukuran yang tertentu, iz laisa fi quwwatil bashari, iz laisa, karena tidak ada fi quwwatil bashar, dalam kemampuan atau kekuatan manusia, al wuqufu ala kulliha, untuk berdiri di atas hakikatnya. Akadzalika an-najatu wal fawzu, maka begitu juga soal kelulusan dan kemenangan fil akhirah, di akhirat. Lahuma, bagi keduanya, asbabun khafiyatun, ada sebab-sebab yang tersembunyi. Laisa fi quwwatil bashari, tidak ada, atau yang tidak ada pada kekuatan manusia, al-itla'u alaiha, untuk bisa melihat atasnya, Ya'baru an dzalika as-sababu al-khafiyu, diibaratkan itu sebab yang tersembunyi itu, al-maqdiyu ila najat, yang membawa kepada keselamatan, bil afwi, dan pemaafan, ridha, wa amma yufdi ilal halak, dan daripada apa yang membawa kepada kebinasaan, bil ghadab, dengan sebab kemarahan Allah, wal intiqam, dan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kelanjutan daripada apa yang dikatakan oleh Ibnul Hallaq mengenai orang yang mengumpat
orang yang membicarakan kejelekan orang lain, ketika dia diajak untuk menuntut kepada orang yang mengumpetnya, dia mengatakan, "Enggak, biar itu menjadi kebaikan saya. Dosa-dosa dia itu akan jadi kebaikan saya." Kemudian akan sangat baik kalau itu dia maafkan. Kalau dia maafkan akan semakin baik, akan membuat catatan amalnya semakin indah. Karena itu yang diinginkan oleh beliau. Saya ingin dosa-dosa daripada teman saya itu menjadi dekorasi daripada surat-surat amalan saya. Yang saya lihat nanti betapa indahnya catatan amalan saya itu lantaran dosa-dosa daripada teman yang mengumpet saya, yang menzalimi saya. Akan sangat indah dekorasinya itu apabila dia maafkan. Dia maafkan. Kadang-kadang kita bertanya-tanya, bagaimana kalau ada orang yang sengaja memancing-mancing supaya orang lain membicarakan kejelekan-kejelekan. Nah, kalau ini ya berarti dia sebagai penyebab orang dapat dosa, tidak seperti secara alaminya. Kalau dia memang keluar, karena di dalam ilmu tasawuf ini kan sesungguhnya hakikat daripada pelajaran tasawuf adalah ilmu tasawuf itulah ilmu yang bisa membuat hati kita selalu dekat kepada Allah, sedangkan tubuh kita dekat kepada makhluk. Gitu. Itu secara sederhana. Tasawuf itu adalah ilmu yang mengantarkan kita agar hati kita senantiasa dekat kepada Allah, sedangkan tubuh kita dekat kepada makhluk. Sehingga orang yang sudah menjalani riyadhah, dia bukan berarti dia harus tinggal uzlah di rumah. Memang ada salah satu sufi yang mengatakan bahwa yang paling cepat bisa menyebabkan kita usul kepada Allah Ta'ala adalah uzlah. Tapi uzlah apa yang dimaksudkan di sini bukan uzlah menutup diri dalam rumah. Memang menurut Syekh Abdul Qadir Jailani ada dua tabatul itu. Ada tabatul bidayah dan ada tabatul nihayah. Tabatul bidayah itu adalah mengasingkan diri ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Di gunung-gunung, di hutan-hutan. Sehingga tidak ada yang bisa menemukan dia. Di sana dia melatih kesabarannya untuk menghadapi derita. Kemudian barulah setelah 25 tahun dua tabatul bidayah itu dilanjutkan dengan tabatul nihayah. Dia menganggap bahwa dirinya sudah siap untuk bermuamalah dan bermuasyarah. Maka bagaimana ceritanya Imam Syekh Abdul Qadir Jailani sampai dia tabatul bidayah 25 tahun. Ternyata pada waktu itu dia belum nikah. Dan dia belum bisa bahasa Arab. Dalam satu riwayat diriwayatkan bahwa di tengah perjalanan pulang, Syekh Abdul Qadir Jailani dijegal oleh Rasulullah datang. Ruh Rasulullah atau Rasulullah secara pribadi setelah beliau meninggal. Lalu dikatakan, Abdul Qadir, kenapa kau belum nikah sampai sekarang? Dia tidak paham oleh apa yang sudah dilakukan Rasulullah, karena Abdul Qadir bukan orang Arab, tapi orang Persia. Tidak paham dia. Akhirnya diludahi. Ayo buka mulutmu. Nah, ketika buka mulutmu dengan isyarat, dia buka mulutmu. Diludahi 7 kali oleh Rasulullah mulutnya, tapi belum bisa paham. Esokan hari didatangi lagi oleh roh daripada ini, roh Ali Karamallahu Wajhah. Ali Karamallahu Wajhah. Boleh jadi kalau dia orang Persia, Abdul Qadir Al-Jailani ini memang keturunan daripada Sayyidina Husain. Karena salah satu daripada istri Sayyidina Husain adalah orang Rusia, orang Persia.
Akhirnya diludahi 6 kali. 6 kali diludahi mulutnya oleh Sayyidina Ali. Barulah dia bisa fasih berbahasa Arab. Inilah Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani salah satu contoh. Ternyata pada waktu dia tabatul bidayah itu selama 25 tahun di puncak gunung di hutan belantara, setiap kali dia menemui ujian dan godaan, selalu merebahkan tubuhnya lalu ditempelkan pipinya yang yang kanan sambil membaca Alam Nasrah. Itu saja Alam Nasrah dibaca berulang-ulang, terus dibaca berulang-ulang Alam Nasrah sampai ujian itu pergi, barulah dia angkat pipinya dari tanah. Setelah 25 tahun itu dia turun dari gunung lah, turun gunung untuk bermasyarakat, melanjutkan dengan tabatul nihayah. Nah, artinya di dalam kita memahami suatu tasawuf, yaitulah sebuah ilmu yang bisa mengantarkan kita, hati kita senantiasa dekat kepada Allah, tubuh kita dekat kepada makhluk. Berarti uzlah itu bukan berarti etikaf terus-menerus di masjid atau menyendiri dalam rumah sendiri-sendiri, tetapi tetap bermuasyarah, bermuamalah seperti ini. Kenapa? Alasan daripada para alim ulama tasawuf, sebab apa? Kalau kita tidak melekat dengan makhluk, kita tidak tahu bahwa diri kita itu menjadi orang sabar atau tidak. Kita tidak tahu bahwa diri kita akan menjadi orang ujub atau tidak. Kita tidak tahu bahwa diri kita akan menjadi orang yang suka pemarah atau tidak. Jadi dengan bermuasyarah tubuh kita ini bersama sesama manusia lah atau sama alam, maka barulah kita tahu bahwa di situ kita lulus untuk melatih tingkat pertobatan kita, pemaaf kita, kesabaran kita, rasa syukur kita. Jadi itu yang dikatakan oleh Ibnul Hala ini. Dia ingin menghias akan surat-surat amalannya adalah dengan memberikan maaf kepada orang-orang yang bersalah pada dirinya. Ini salah satu kadang-kadang yang menjadi ujian daripada manusia pada umumnya, terutama sekali para ulama. Para ulama. Dikatakan bahwa ujian berat sesungguhnya adalah para ulama. Dengan apa? Dengan ilmunya kadang-kadang dia tidak bisa menjadi tawadhu, tidak bisa menjadi merendah. Sangat cepat memonis orang, terutama sekali yang tingkat ketasawufannya masih lemah. Sangat cepat memonis orang salah, sesat dan lain sebagainya. Kalau demikian adanya berarti dia tidak lulus ujian. Karena apa? Dia menganggap dirinya saja yang benar berdasarkan teori-teori ini, berdasarkan kaidah ini, berdasarkan kaidah ini. Apalagi kalau dia kembali kepada sabda Rasul, qulil haq walau kana umran, yang dijadikan alasan oleh Umar bin Khattab. Kata daripada Umar bin Khattab, qulil haq walau kana umran, marra minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi. Nah, sehingga dengan demikian teruji bisa. Makanya ulama ini banyak yang berpredikat ulama tapi belum tentu alim katanya. Karena apa? Orang alim itu pasti dia tawadhu. Orang alim itu pasti tawadhu karena dia mengamalkan ilmunya. Selama dia tetap ingat bahwa ini tidak boleh, tidak itu dan ini tidak itu. Terutama sekali yang berkaitan ini dengan makhluk ini. Nah, oleh sebab itu disinilah letak daripada sangat perlunya pelajaran tasawuf itu supaya kita menyadari bahwa bagaimana kita memanage hati kita ini agar tetap lekat dengan Allah, sedangkan tubuh kita tetap bermuamalah dan muasyarah bersama-sama makhluk. Sehingga dengan demikian, apapun profesi kita tidak akan menjadikan penghalang bagi kita untuk membuat hati ini tetap ingat kepada Allah Ta'ala. Justru itu akan membantu. Nah, apalagi kalau kita lihat sampai kepada kesimpulan daripada ucapan tadi itu yang mengatakan sirrun min asrarillah, rahasia daripada rahasia Allah. Jadi sampai dianalogikan
bahwa keadaan kita di akhirat, keadaan makhluk di akhirat itu adalah dianalogikan oleh beliau dengan seorang yang sakit, yang ditangani oleh seorang dokter, oleh seorang tabib. Kadang-kadang tabib sangat serius menangani si sakit itu. Semakin serius dia menangani, semakin tidak sembuh penyakit orang. Bahkan kadang-kadang sampai mati. Dikatakan diponis ini, diponis itu, diponis ini, diponis itu. Hampirnya katakan ini adalah orang ini sudah komplikasi. Kalau diobati ini akan timbul penyakit yang itu, kalau diobati ini timbul penyakit yang itu. Kalau diobati ini penyakit itu, kadang-kadang sampai di kemo, sampai. Nah ini analoginya. Ternyata dia tidak sembuh. Maka keadaan orang di akhirat itu memang betul-betul merupakan rahasia daripada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dari segi casing, penampilan sangat luar biasa salehnya. Tapi kita tidak tahu rahasia Allah kepada orang semacam itu. Namun tasawuf mengajarkan kita husnuzon. Rahasia tentang apakah dia akan menjadi najat atau tidak, rahasia Allah. Dan kita harus wajib meyakini dia adalah orang baik. Nah, kemudian yang kedua, ternyata ada orang yang diprediksi oleh dokter akan mati besok ini. Sudah kita periksa begitu begini, sudah tidak ada lagi jalan pengobatan. Akhirnya ditolak. Daripada berlama-lama atau mungkin mati di rumah sakit, dipulangkan dia. Ketika ditemui oleh seorang tabib, hanya dengan satu kali sentuhan dia bisa sembuh. Salah satu contoh yang mudah-mudahan ini juga menjadi husnuzon kita kepada rahasia Allah. Al-Maghfurlah, Tuhan guru kita, orang tua kita, Tuan Guru Haji Muhammad Ridwan. Begitu kita panik dulu menyaksikan beliau tidak bisa sembuh-sembuh, dibawa rumah sakit tidak sembuh-sembuh. Ada seorang tabib yang menangani dia. Hanya dengan satu kali sentuhan tangan lah, dia bilang, dia bisa sembuh. Padahal para dokter itu memprediksi tidak akan bisa disembuhkan. Ini artinya apa? Sirullah ini tentang najat dan tidaknya, sa'adat dan syakawatnya orang di alam akhirat adalah hanya Allah yang tahu. Mungkin saja dengan perubahan kecil, seorang penjahat dia bisa masuk dalam surga. Begitu juga sebaliknya. Orang soleh, taat, kita lihat ini seperti tadi kalau kita setiap husnuzon. Ini sebagai contoh tentang rahasia Allah itu. Sedikit saja dia mengalami perubahan. Orang saleh alim itu menyebabkan dia masuk neraka. Sehingga begini, salah satu contoh. Ketika ada orang yang sholat, memimpin sholat, imamnya sangat khusyuk, fasih dan lain sebagainya, makmumnya sampai penuh masjid. Tiba-tiba diuji oleh Allah khusyukannya ini dengan ada orang yang tua, tapi yang tua ini adalah orang saleh, dikirim sengaja oleh Allah. Untuk apa? Untuk membuat kegaduhan di belakang, membuat kegaduhan. Akhirnya begitu selesai si imam yang rawatib yang istiqomah memimpin sholat ini, dia belum mengucapkan istighfar langsung dia lompat meninggalkan mihrab. Dia cari orang yang bikin kegaduhan itu, dia omeli dengan berbagai macam kata-kata. Pantas kau menjadi penghuni neraka. Saat orang sholat kau tidak sholat, justru menggoda orang sholat, membuat kegaduhan, membuat orang sholat tidak khusyuk. Macam-macam. Pantas kamu tidak diterima taubat karena pasti penghuni neraka. Hanya disikapi dengan senyum oleh dia. Berarti Tuhan ini ilmunya masih, kalau bahasa kita masih sangat kurang literasinya. Assalamualaikum, ditinggalkan oleh orang tersebut. Tinggalkan. Sambil ngomeh itu si imam kembali ke mihrabnya untuk melanjutkan wiridnya. Setelah selesai wirid dan doa, ngomel lagi di hadapan jamaah, mencaci maki orang yang tadi. Itu adalah
sedikit sentuhan perubahan orang bisa menjadi penghuni surga, dan sedikit sentuhan bisa menyebabkan orang masuk neraka. Itu yang seringkali dikatakan oleh sebagian ulama yang mengatakan apa? Pada akhirnya surga itu adalah akan ditempati oleh para pembuat maksiat yang suka bertobat. Tapi sebaliknya para neraka itu adalah akan ditempati oleh orang-orang saleh yang tidak mau bertobat. Karena apa tidak mau bertobat? Dia sudah sangat pede terhadap amal ibadah yang zahir. Udah, ini jadi tobat saya, kan sudah dikatakan oleh Al-Quran katanya, bahwa innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapus segala dosa. Mau tobat apa lagi? Kalau tobat itu orang-orang yang baru mulai tobat sudah istighfar katanya. Kalau kita sudah setiap kali kita sholat rawatib istiqomah, kemudian zikir dan berdoa, baca Al-Quran tidak pernah putus-putus, apa kita tobatkan lagi kan? Nah, semacam ini termasuk dia merupakan bentuk daripada ketakaburan yang tidak mengingatkan bahwa bisa saja hal itu menyebabkan dia menjadi tak jadi masuk neraka, dia masih masuk surga. Sehingga orang bilang ketaatan kita itu tidak bisa merubah takdir, tetapi takdir itu bisa merubah orang taat bisa menjadi jahat, dan yang jahat bisa menjadi taat. Jadi ketaatan kita tidak bisa merubah takdir, yang bisa merubah takdir adalah Allah. Tapi takdir itu bisa merubah orang jahat menjadi taat, dan bisa merubah orang taat menjadi jahat. Rahasia daripada Allah ini kita usahakan untuk tetap kita ingat. Kita tetap ingat. Supaya apa? Jangan pernah lupa. Agar kita terus riadah. Seperti tadi, bertobatlah. Bertobat terus. Jangan pernah mengatakan bahwa saya tidak punya dosa. Karena selalu taat, saya bagaimana karena punya dosa. Bertobat terus, istighfar. Nah, ini adalah apa yang dikatakan oleh beliau ini, bukan berarti dia ingin mencari keuntungan daripada kezaliman orang pada dirinya, tetapi justru dia akan memberikan maaf kepada siapapun yang salah kepada dirinya, dan yang akan memberikan maaf kepada siapa yang menzalimi dirinya. Itulah yang dimaksudkan saya akan coba mendekorasi amal saleh sahabat, surat amalan saya dengan dosa-dosa orang tersebut, sehingga saya maafkan. Seperti dikatakan oleh banyak para ulama, inilah cara saya beribadah. Inilah cara saya beribadah. Ketika orang mencaci maki, ketika orang menzalimi, ketika orang melempari dengan batu, melempari dengan kata-kata, itulah sebabnya maka panutan yang paling panut kita ucapkan adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang termasuk dia adalah insan akmalul kawamil, bukan insan kamil. Ada kan kitab Muhammad insan kamil. Kalau saya menulis ada tulisan beberapa bait itu, Nabi Muhammad SAW akmalul kawamili khalqan wa khuluqan, akhlakan wa khuluqan. Itu mengungkap secara singkat tentang akhlak daripada Rasulullah SAW. Bayangkan ketika beliau kembali saya ceritakan, suatu saat Rasulullah menjenguk putrinya Fatimah. Tiba-tiba dia lihat Fatimah menangis. Nah, kenapa menangis? Ternyata ya Fatimah kelaparan. Ini yang seringkali oleh orang tidak percaya. Mana mungkin anak seorang Rasulullah kelaparan? Rasulullah kan juga presiden. Masa dia miskin bisa anaknya kelaparan? Akhirnya apa? Kalau begitu sabar nak, saya akan cari rezeki ke pasar. Begitu dia pergi ke pasar, sampailah dari pasar, dia bertemu dengan seorang badui yang sudah agak sepuh, mau mengambil air. Akhirnya dia minta kepada si badui tua ini, biar saya yang menimbakan air buat kakek, tapi beri saya ongkos seadanya. Akhirnya diambil, lancar selama 9 kali. Naik itu timba, membawa mengangkat air dari sumur. Tiba-tiba untuk yang 10 kali putus tali timba itu. Rasulullah hanya mengangkat tali tanpa ada timbanya.
Langsung si Badui tua ini menempeleng Rasulullah. Tempeleng Rasulullah. Akhirnya dikasih ongkos hanya 28 biji kurma dengan mengangkat air 9 timba itu. 28 biji kurma itulah dibawa pulang. Rasulullah senyum. Sedikit pun tidak ada perasaan jengkelnya kepada si Badui tua itu. Setelah Rasulullah kira-kira tiba di rumah, langsung dia kasih kepada putrinya Fatimah makan itu si kurma. Fatimah sampai bersujud syukur mendapatkan rezeki yang diberikan oleh beliau hanya 28 biji kurma. Sementara si Badui ini dikasih tahu oleh orang pasar. Tahu enggak siapa yang ditempelin tadi itu? Rasulullah itu. Oh, itu Rasulullah ya? Itu Rasulullah. Langsung dia ambil parang. Dia ambil parang, dia potong tangannya sampai putus. Sampai putus. Kurang ajar ini tangan sampai mukul Rasulullah. Akhirnya karena dari kisah tahu bahwa ini Rasulullah, dia sangat menyesal sampai motong tangannya. Dia bawa tangannya. Akhirnya dia bawa ke hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah, kalau memang engkau itu seorang Rasul, tolong tangan saya ini bisa disambung kembali. Rasulullah bilang, tidak bisa saya, kata Rasul. Yang bisa hanyalah Allah. Mari kita mohon ke Allah. Nanti Allah yang menyambungnya. Akhirnya diusap oleh Rasulullah dengan sekali usapan tangan bisa tersambung tuh. Si Badui ini pun menjadi apa? Menjadi percaya bahwa Rasulullah adalah memang betul Rasulullah. Nah, ini merupakan salah satu daripada rahasia-rahasia Allah. Bahkan kalau kita bandingkan kan sekarang, kalau itu bukan mukjizat, misalnya itu kita bawa ke dokter misalnya. Ini kalau dijahit gimana caranya ya? Kalau ditangkir dengan beton, bisa nggak nyambung dalam 1 minggu? Dan lain sebagainya. Kalau begitu tidak usah disambung-sambung, sudah kasih sekarang obat supaya apa? Yang tersisa ini bisa menjadi menyatu saja supaya tidak keluar darahnya. Itu adalah merupakan salah satu contoh suri tauladan yang paling bagus bagi Rasulullah SAW. Yang mungkin pada waktu itu tidak dikatakan tasawuf, tapi ya kesabaran lah, pemaaf dan lain sebagainya. Tapi itulah yang diaduin oleh para alim ulama untuk menjadi tasawuf. Nah, ini adalah merupakan satu suri tauladan yang sangat-sangat indah pada diri Rasulullah SAW untuk kita jadikan sebagai suri tauladan dalam menata kehidupan kita ini, sehingga kita ya, kata orang bahwa tanpa syariah kita tidak akan bisa diantarkan ke tarekat. Tanpa tarekat kita tidak akan bisa diantarkan ke hakikat. Tanpa hakikat kita tidak akan bisa diantarkan kepada ma'rifat. Tanpa ma'rifat hati kita tak akan bisa tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, syariat jangan tinggalkan, tarekat pun harus kita tetapkan, hakikat kita istiqomahkan, ma'rifat kita harus galakkan. Seperti tadi, sehingga sampailah kita bahwa hati ini tetap menyatu dengan Allah, tidak pernah berpisah dengan Allah, sementara tubuh kita tetap menyatu dengan alam, dengan makhluk. Sehingga dengan demikian kita bisa menguji sampai sejauh mana tingkat kesabaran kita, pemaafan kita dan lain sebagainya. Ini adalah termasuk sirrun min asrarillah yang dikatakan oleh beliau tadi itu. Al-Musannif rahimahullah ta'ala. Itu semua tidak bisa diketahui oleh manusia. Tidak bisa diketahui, hanya Allah yang tahu. Akadzalikan najat wal fawzu fil akhirati. Maka begitu juga yang namanya selamat dan menang di akhirat. Dan ini sekarang yang berkembang. Ini yang sangat-sangat berkembang. Dan kalau kita tidak memfilter hal ini, itu tidak sedikit orang akan bisa terpengaruh. Akhirnya mereka yang mengatakan, misalnya sholat, siapa yang kita sembah dan siapa yang menyembah? Yang disembah itulah yang menyembah, yang menyembah itulah yang disembah. Kalau begitu siapa yang dimakan? Yang dimakan itulah yang makan, yang makan itulah yang dimakan. Nah, ini kata-kata semacam ini diyakini oleh mereka sebagai suatu ajaran yang paling tinggi. Katakan tasawuf yang paling tinggi semacam itu.
Nah, kalau kita tidak coba untuk mencari apa yang diajarkan oleh para ahli-ahli tasawuf secara musalsal dari Rasulullah SAW, maka kita akan terjebak oleh suatu widatul wujud yang kadang-kadang mengalami keliruan dalam memahaminya. Karena memang paham widatul wujud ini bersumber daripada Ibnul Arabi. Ibnul Arabi itu mempunyai guru yang namanya Al-Mansur Al-Hallaj itu. Mansur Al-Hallaj. Terus ini terus datang ke Indonesia sampai kepada Hamzah Pansuri. Hamzah Pansuri memiliki murid yang namanya Siti Jenar. Siti Jenar ini sekarang banyak pengikutnya. Banyak pengikutnya. Jadi inilah salah satu daripada yang ingin kita coba paling tidak membentengi diri. Jangan sampai nanti pemahaman tasawuf semacam ini justru merusak akidah. Sampai seperti mengatakan seperti tadi. Kalau kita memang mengatakan sirrun ma'isyatil ilahiyah al-azaliyah, ya itu adalah merupakan suatu hal yang memang sudah pantas kita etikatkan. Tidak ada yang bisa tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Juga Allah yang tahu. Apakah dia itu akan memperlihatkan sirnya ini melalui adanya upaya daripada makhluk atau tanpa ada upaya daripada makhluk, terserah. Bagaimana maunya Allah. Itulah sirul ma'isah al-ilahiyah al-azaliyah. Allati la yattali'ul khalqu 'alaiha, yang tidak bisa melihat oleh makhluk atasnya. Falidzalika yajibu 'alaina, maka karena itu wajiblah atas kita an nujawizal afwa 'anil 'asi, bahwa kita melewatkan akan pemberikan maaf itu daripada orang-orang durhaka kepada kita. Artinya kita harus secara sukarela memaafkan. Karena jangankan dari segi pahala yang hakiki, seperti pahala yang material saja itu begitu besar dilihat daripada memaafkan itu. Wa in katurat sayi'atuhu az-zahiratu, sekalipun banyak kejahatan-kejahatannya yang zahir. Wal ghadabu 'alal muti'i, dan marah atas orang yang taat. Itu rahasia Allah. Bisa saja orang yang taat ini dimarahi. Wa in kasurat ta'atuhu zahirah, sekalipun betapa banyak ketaatan-ketaatan zahir, itu Allah yang punya rahasia. Kalau kita, ya jangankan orang taat, orang jahat pun jangan marahi. Jangan marahi. Seperti yang dipesankan oleh beberapa orang ulama tasawuf yang pernah dimintai izin oleh seorang putranya, rasanya sudah cukup saya menggali ilmu, sekarang saatnya lah saya coba membagi ilmu saya kepada orang yang belum bisa. Kata daripada abah itu, jangan. Kecuali kalau kau sudah menemukan orang yang paling bodoh di dunia ini. Kecuali kalau kau sudah menemukan orang yang paling jahat di dunia ini. Kalau begitu izinkan saya mencarinya. Diizinkan oleh orang tuanya untuk mencari siapa yang paling bodoh, paling jahat. Dia terus mencari. Keliling sampai berapa bulan dia cari. Akhirnya dia temukan, sudah dapat. Sudah dapat. Siapa yang paling bodoh itu? Anak abah sendiri. Siapa yang paling jahat itu? Anak abah sendiri. Jadi artinya apa? Ini kan sama kisahnya seperti kisah Nabi Musa alaihissalam yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari makhluk yang paling jelek. Ketika Nabi Musa keliling sana kemari sampai dia menemukan banyak orang yang melakukan kejahatan yang bersusun-susun, penjudi, pemabuk, penzina, penjahat, pembunuh. Dia temukan ini mungkin yang jahat. Ternyata tidak, Nabi Musa. Sampai dia menemukan seekor anjing rabies yang sangat jelek dan kotor. Mungkin ini adalah makhluk yang paling jelek, paling jahat, paling tidak ada apa-apanya. Tapi dia mengatakan bukan. Karena kalau kita bandingkan bahwa anjing ini walaupun jelek, belum tentu dia masuk neraka.
Tapi manusia bisa saja masuk neraka. Akhirnya kembalilah Nabi Musa munajat kepada Allah. Gimana Musa? Kau bisa menemukan orang yang paling jahat, paling jelek, kalau saya paling jelek itu? Gak ada ya Allah. Kalau kau mengatakan bahwa ada makhluk saya yang paling jahat, paling jelek, saya cabut kerasulan itu dari dirimu. Saya cabut dia kerasulan. Berhenti jadi rasul. Sampai digitukan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya seorang anak yang saleh ini barulah diizinkan mengajar oleh orang tuanya ketika dia mengatakan sayalah paling bodoh ayah, sayalah yang paling jahat. Kalau begitu berarti dengan ini kau boleh. Jangan kau mengajar dengan alasan kau menjadi orang alim, kau menjadi orang baik. Berarti kamu kalau mengajar tidak dengan ikhlas. Kau mengajar karena kau menganggap dirimu alim. Kau mengajar karena kau menganggap dirimu orang baik. Orang yang ikhlas itu bagaimanapun keadaannya dia selalu mengajarkan ilmu yang diamanatkan oleh Allah. Apakah dia sebagai seorang penjahat? Apakah sebagai seorang tidak taat beribadah? Karena dia beribadah, dia mengajar bukan karena apa? Bukan karena dirinya alim, bukan karena baik, tapi karena Allah. Kan dalam makalah yang dulu pernah baca semacam itu. Nah ini artinya apa? Supaya kita ini tetap wajib husnuzon kepada makhluk bagaimanapun jahatnya menurut syarak. Kalaupun kita katakan dia jelek, dia jahat, tapi perkataan kita itu bukan didorong oleh hawa nafsu, tapi adalah dorongan daripada syarak. Apalagi kalau orang baik-baik, kita tetap wajib mengatakan baik dengan husnuzon. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa huwa aghbadu, dan dia adalah lebih rumit dan seorang pelacur bisa mendapatkan maaf begitu besar hanya dengan memberikan setetes air buat seekor anjing kelaparan dan kehausan. Kan itu terkenal bahwa seorang pelacur yang kelas kakap ternyata mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala lantaran dia memiliki sedikit kasihan kepada anjing yang menjulurkan lidahnya ke dalam sumur tapi tak kesampaian. Maka dia pun membuka selendangnya, dia coba robek-robek selendangnya, disambung untuk menjadi tali timba. Kemudian karena kebetulan tidak ada timba, sepatunya yang dibuka itu dipergunakan untuk mengambil air, lalu diberikan minum itu si anjing. Anjing ini begitu dia rasa puas minum, dia pun pergi. Lantaran itu si pelacur ini dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia husnul khotimah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wala ghadaba illa bisababin batinin yubdil abda anillahi yubdil bu'da anillahi ta'ala. Bodun wala ghadaba, dan tidak adalah suatu kemarahan illa bisababin batinin, kecuali dengan sebab yang sangat batin. Yubdil bu'da, bu'da atau udah kita ini bu'da aja, yaqtadil bu'da anillahi ta'ala, yaitu yang membawa akan kejauhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kadang-kadang kecil sebabnya, itu maksudnya kecil sebabnya tetapi bersifat batin yang tidak ada seorang pun yang tahu, tapi dia mesti jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bukti jauhnya? Ini mudah-mudahan ini sebagai contoh saja ya, seperti tadi itu orang yang saleh memimpin jamaah terus setiap waktu, dia tidak pernah, tapi dia kok bisa menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah ditukar. Orang yang tadi diomeli, dicaci maki menjadi orang yang taat dan husnul khotimah, sementara dia kok dicabut ilmunya, dicabut kesalehannya, ubah menjadi orang yang dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan dalam kitab kami juga ada diceritakan seperti bahwa ada seorang imam yang diinjak-injak kepalanya pada waktu dia sholat oleh seorang. Imam ini kan dia tidak sadar bahwa itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia seperti tadi itu ngomel,
Kau anggap saya ini tai anjing sampai diinjak-injak kepala pada saya. Makhluk macam apa kamu dibilang? Tidak lain daripada iblis yang berupa seperti manusia, menyamar manusia. Masa orang sedang sholat diinjak-injak kepalanya, maka kamu tidak pantas masuk surga, tak pantas kau diberikan maafan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain sebagainya. Apalagi saya tidak akan maafkan kamu, apalagi Allah. Nah, ini kan sudah dimaafkan oleh Allah, tapi kok kenapa orang ini dirubah dia menjadi orang taat, terus orang yang diinjak-injak kepala itu menjadi orang jahat? Itu artinya menjadi salah satu contoh. Kalaupun misalnya ini adalah hanya cerita, misalnya tidak ada terjadi, tetapi bisa terjadi kepada siapa orang, pada siapapun bisa terjadi semacam itu. Jadi itu dia yaqtadil bu'da anillahi, dia akan bisa membawa kepada jauh daripada Allah Ta'ala. Walaula dzalika lam yakunil afu wal ghadabu jazaan 'alal a'mali wal awsat. Laula dzalika, kalau tidak ada yang itu, lam yakunil afu, niscaya tiadalah pemaafan wal ghadab dan kemarahan itu, jazaan 'alal a'mali, sebagai balasan atas perbuatan-perbuatan al awsat dan sifat-sifat. Artinya ketika kita ghadab kemudian kita memberikan maaf, nah inilah yang disabdakan Rasulullah, laisas syadidu bis sur'ah wa innamas syadidu may yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang dikatakan kuat itu adalah orang-orang yang cepat membanting lawannya ketika dia marah, tapi adalah orang-orang yang dapat mengendalikan dirinya pada saat dia marah, tidak dilampiaskan marahannya kepada orang yang dia marahi, padahal dia mampu untuk mukul orang tersebut, tidak ada yang akan membela dia, tapi justru dia maafkan. Salah satu daripada contoh semacam ini ketika peristiwa Daksur, ya, Daksur yang sangat terkenal. Itu Rasulullah selesai berperang, Rasulullah pun merebahkan tubuhnya di bawah sebuah pohon kayu berduri. Tiba-tiba Daksur datang Daksur menghunus pedangnya, lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, may yansurka an sayfi hadha. Hai Muhammad, siapa yang menolong kau daripada pedang saya sini? Rasulullah mengatakan dengan tenang, Allah, kata beliau. Dengan sangat tenang Rasulullah mengatakan Allah, langsung pedangnya si Daksur jatuh. Begitu jatuh pedang Daksur, dipungut oleh Rasulullah. Pilihan Rasulullah, Daksur, siapa yang akan menolong kamu dari yang kamu sekarang ini? Karena dia tidak percaya kepada Allah, kan? Muhammad, dia bilang. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Tanpa kau bilang begitu, saya sudah maafkan kamu, Daksur. Saya maafkan kamu. Itu yang merupakan sisi-sisi daripada akhlak Rasulullah yang sangat pemaaf, sangat-sangat memberikan maaf. Ini adalah ghadab itu ada, lalu Allah akan memberikan juga al-afu, maaf. Seringkali kan dikatakan apa sebedanya al-afu dengan al-ghufru. Al-ghufru itu adalah pengampunan juga sebenarnya, tapi belum dihapus tulisannya. Kalau al-afu itu maaf sekaligus tulisannya dihapus. Apakah tidak bertentangan dengan may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah? Siapa saja yang berbuat kebaikan setembang semut akan diperlihatkan, sebaliknya yang jahat juga akan diperlihatkan. Bagaimana yang sudah dimaafkan atau dibatalkan daripada kebaikan? Yang dibatalkan daripada kebaikan akan diperlihatkan, supaya si fulan yang pemilik kebaikan itu menyesal, mengatakan, coba kalau tidak dibatalkan amalan saya itu menyebabkan saya masuk surga. Sebaliknya orang yang dimaafkan kesalahannya mengatakan, syukur kepada Allah, seandainya kalau tidak dihapuskan dosa saya ini, itu menyebabkan saya masuk neraka. Nah, bagaimana seperti tadi kalau memang dikatakan bahwa maghfirah itu artinya adalah suatu pemaafan belum dihapuskan, sedangkan afun itulah pemaafan yang sudah dihapuskan, apakah tidak berlaku pada hal ini? May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tetap berlaku. Jadi penghapusannya ini adalah daripada pandangan malaikat para petugas.
Sedangkan Allah nanti dengan caranya sendiri akan memperlihatkan. Itu juga merupakan bagian daripada sirrun min asrarillah. Adalah merupakan satu rahasia daripada rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Walau lam yakun jazaan. Pernyataan Allah, pernyataan Allah itu pasti mutlak kebenarannya. Allah tidak akan pernah menzalimi siapapun. Termasuk dalam hal ini Allah yang memiliki sifat Ghafurur Rahim misalnya. Seandainya kalau dia tidak memberikan maaf dan Ghafurur Rahim, maka orang yang zalim ini tidak akan termaafkan. Maka janji Allah itu berarti adalah tidak benar kata mereka. Tetapi bukan begitu. Allah Subhanahu wa taala tetap yaghfiru liman yasha. Akan mengampuni siapa saja yang ia mau. Siapa saja yang ia mau, karena merupakan hak prerogatif Allah. Jangan sekarang kadang-kadang semacam itu lalu Allah mengatakan, dikatakan Allah itu kejam. Allah itu adalah tidak punya belas kasihan. Bukan seperti itu. Wala qauluhu ta'ala, kalau begitu tidak benar juga apa yang dibicarakan oleh Allah. Innallaha la yazlimu mithqala dzarratin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi hambanya setimbang semut pun, seberat atom pun tidak akan ada dizalimi. Betul. Akan terbukti semuanya ini. Akan dibuktikan oleh Allah bahwa Allah Maha Adil, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Tidak akan pernah zalim kepada siapapun. Akan jadi satu kenyataan. Nah, oleh sebab itu sesungguhnya kata-kata walau lam yakun jazaan lam yakun adlan walau lam yakun adlam lam yasiha itu adalah lau imtina lil imtina atau imtina lil wujud, bahwa ketidakadilan Allah Ta'ala itu tidak ada karena memang keadilannya ada. Pemaafan Allah Ta'ala itu ada, maka godoknya itu adalah bisa digantikan oleh pemaafnya. Inna rahmati qad sabaqat ghadabi, katanya. Wa kullu dzalika sahihun, dan semua itu benar. Firman Allah Ta'ala benar. Alaysa lil insani illa ma sa'a. Ini sekarang ini. Alaysa lil insani illa ma sa'a. Maka tidak akan ada yang menjadi milik manusia kecuali apa yang ia usahakan. Ini yang seringkali yang dijadikan oleh dalil oleh saudara-saudara kita yang menganggap bahwa amal orang lain tidak akan bisa bermanfaat kepada orang lain. Amal orang hidup tidak bermanfaat kepada orang yang mati. Dan alasan ini bahwa setiap orang itu akan mendapatkan manfaat daripada apa yang ia usahakan. Itu makna zahir daripada ayat ini, ya serahlah mereka. Sementara para ulama kita, ulama tafsir mengatakan lam pada lil insan inilah lam lil milki, bukan lin naf'i. Karena berapa kali kita mendapatkan penjelasan juga bahwa kita bisa mendapatkan manfaat daripada sesuatu yang kita tidak miliki. Bagaimanapun caranya. Misalnya sekarang orang punya HP, kita tidak punya. Ketika kita butuh, kita bisa minjem daripada orang tersebut. Ini nampaknya kita minta manfaat. Jadi HP kita tidak punya, tapi manfaat HP kita bisa. Kita lewat misalnya di belakang rumah seorang yang membunyikan tipnya dengan cara besar. Kebetulan tipnya itu yang di-setel adalah lagu-lagu yang sangat kita senangi. Akhirnya kita berhenti tanpa pengetahuan daripada pemilik itu si tip. Kita nikmati dia. Kita ambil manfaat. Stres kita menjadi hilang. Berarti kita ambil manfaat daripada apa yang dimiliki oleh orang. Kita memang tidak punya, tapi manfaat tetap ada. Nah, oleh sebab itu yang dinafikan di sini adalah milik. Tidak ada yang akan menjadi milik seorang kecuali apa yang usahakan. Apakah prosesnya? Melalui hadiah, melalui jual beli, melalui tukar menukar, atau melalui warisan, melalui transaksi-transaksi yang ada dalam ilmu fikih. Baru kita memiliki. Adapun kalau manfaat, bisa saja kita mendapatkan manfaat tanpa kita memiliki. Kita bisa memanfaatkan pesawat orang, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah. Tidak punya pesawat kita. Yang punya pesawat adalah grup-grup orang yang nonis yang punya. Tapi kita bisa dapat manfaat dari pesawat itu sampai kita berhaji, berumrah, dan lain sebagainya. Itu manfaat. Nah, itu yang maksudkan
kita bisa mendapatkan manfaat walaupun kita tidak memiliki. Nah, kemudian apa kaitannya dengan yang difirmankan oleh Allah ini? Padahal Allah mengatakan bahwa Dia yang memegang secara prerogatif apapun yang akan dilakukan kepada hambanya, apakah memaaf atau kan tidak memaaf, itu tergantung daripada apa yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi di sini Allah mengatakan tidak ada yang akan menjadi milik manusia kecuali apa yang diusahakan. Wasa'yuhu huwallazi yura, dan usahanya itulah nanti yang akan diperlihatkan. Wa kullu nafsin bima kasabat rahinu, dan setiap orang itu dengan apa yang ia usahakan itu yang jadi penggadainya. Artinya begini, ini sungguhnya dengan firman Allah Ta'ala ini, Allah memberikan pernyataan bahwa makhluk itu diakui pekerjaannya oleh Allah. Diakui pekerjaannya. Termasuk dalil yang mengatakan, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan Allah menciptakan apa yang kalian kerjakan. Bukan Allah yang mengerjakan apa yang kalian kerjakan. Perihal kita duduk sekarang ini. Kita duduk. Mungkin saja kalau tasawuf modern sekarang ini mengatakan duduknya ya duduklah Allah. Kalau kita mengatakan yang duduk adalah kita, tapi yang membuat duduk itulah Allah. Allah yang memberikan kita gerakan untuk duduk. Allah yang memberikan kita kemampuan untuk duduk. Karena betapa banyak orang yang bertahun-tahun ingin duduk, tidak bisa duduk. Karena apa? Terbujur terus di tempat tidurnya. Yang membuat kita duduk adalah Allah. Yang membuat kita adalah Allah. Berarti ketika kita duduk sekarang ini, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, Allah pula yang menciptakan apa yang kalian lakukan. Duduk kita ini dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah yang memberikan duduk. Tapi kalau tasawuf modern yang sekarang ini, Allah sudah yang duduk ini katanya. Allah. Sampai mereka mengatakan Allah, air itu juga Allah, tanah itu juga Allah, api itu juga Allah. Kata mereka. Ini adalah merupakan salah satu daripada kontradiktif dengan akidah yang diajarkan oleh para ulama kita, dan mereka selalu menganggap apa yang dikatakan mereka itu benar dan menganggap orang lain salah. Ini berarti tingkat tasawufnya masih kurang. Oleh sebab itulah kalau mereka mengatakan ya saya mengatakan hal ini tapi tidak menyalahkan orang lain untuk berpendapat beda dengan saya, ya baru mereka mengatakan apa? Berarti tasawufnya matang. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala falamma zaghu azagallahu qulubahum, maka mereka berpaling, memalingkan oleh Allah akan hati mereka. Artinya kita kan sebenarnya ingin supaya sahabat hati kita ini tetap seperti tadi. Yang namanya tasawuf itulah ilmu yang mengajarkan kepada kita supaya hati kita tetap kepada Allah, tetapi tubuh kita tetap bersama makhluk. Nah, sekarang kalau dia menyimpang, perbuatannya dalam kaitannya di sini dengan makhluk, berkaitan dengan makhluk. Misalnya apa? Kita bertemu dengan sama kita, baik yang kita kenal atau tidak kenal. Apalagi kita nanti ketika bertemu itu justru timbul suuzon, menjelekkan orang, menganggap orang ini lebih rendah dari kita menganggap diri kita lebih bagus. Nah, ini berarti sudah menyimpang perasaan kita, menyimpang perbuatan kita. Maka Allah pun akan memalingkan hati kita daripada ingat kepada Dia, dekat kepada Dia menjadi jauh lantaran hal itu. Oleh sebab itu di sini supaya bisa tetap, maka kita harus melatih memang melihat orang-orang jahat, melihat orang-orang yang sangat pokoknya segala macam, supaya kita ingat ternyata inilah merupakan salah satu daripada yang dikehendaki oleh Allah, rahasia Allah. Tapi satu saat mungkin orang ini akan diberikan hidayah dan menjadi orang bagus. Ini adalah yang harus kita miliki. Nah, kemudian walamma gayyaru ma bi anfusihim, dan manakala mereka itu merubah apa yang ada pada diri mereka, gayyarallahu ma bi, Allah pun akan merubah apa yang ada dengan mereka. Ini kan bersandar kepada tahqiqan liqauli ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang merubah diri mereka. Nah, ini maksudnya apa? Kita sedang belajar tasawuf dan tasawuf akidah. Kita sudah diajarkan bahwa
apapun yang kita lakukan adalah dibikin oleh Allah. Nah, berarti perbuatan kita yang berikhtiar untuk merubah sesuatu itu dibikin oleh Allah. Dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Upaya kita untuk berupaya mengadakan perubahan dibikin oleh Allah. Kalau Allah mengatakan bahwa perubahan itu sesuai dengan kadar saya, maka perubahan yang kita usahakan itu akan menjadikan yang tadinya hitam jadi putih, yang tadinya putih menjadi hitam, ataupun lain sebagainya. Nah, ini kan seringkali ayat ini dijadikan sebagai statement untuk apa? Merubah karakter daripada bangsa ini. Merubah karakter daripada bangsa ini. Itu adalah selalu kadang-kadang oleh penganjur-penganjur kebijakan yang ada di negara ini. Dia kadang-kadang walaupun tidak bisa menyebut namanya, apa ayatnya, selalu disampaikan. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Kata-kata merubah nasibnya ini ya ini. Kecuali kalau hamba itu berikhtiar dan berdoa, kalau Allah meresponnya akan merubah. Kalau tidak, tetap saja hak prerogatif Allah yang berlaku. Tapi usaha, karya nyata berupa amaliyah fisik material kita dengan kata-kata itu semuanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sufi yang memiliki kapasitas ilmu didukung oleh ketauhidan yang mapan, maka dia tidak akan pernah lupa apapun yang terjadi di dunia ini, tidak akan pernah lupa daripada masyiatillah, kehendak Allah Ta'ala yang sudah ditetapkan sejak zaman azali. Jadi kalaupun memang ini dijadikan sebagai dalil misalnya, ya silahkan. Karena dalam ilmu usul tafsir pun dikatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Yang menjadikan titik pandangan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Ini sebab memang ayat ini kan termasuk yang tadi itu an-laisa lil insani illa ma sa'a, ayat-ayat khabariyah sebenarnya itu. Kemudian ini innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, pada dasarnya adalah berkaitan dia dengan sabda Rasul yang mengatakan la in syakartum la azidannakum la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya Allah tidak akan merubah suatu nikmat menjadi azab kecuali kalau kaum itu sendiri yang merubah. Artinya tidak mau bersyukur kan? Maka Allah akan merubahnya menjadi azab. Ayat juga. Ayat juga. Berapa? Wa hadza kulluhu, dan ini semuanya kadin kasyafa li arbabil qulub, sesungguhnya telah terbuka bagi orang-orang yang mempunyai hati nurani. Inkisafan audaha minal musyahadati, sebagaimana suatu keterbukaan yang lebih terang daripada musyahadah bil basari, dengan mata kepala. Jadi yang sudah kita beberapa kali ungkap, mukasyafah dan musyahadah. Kalau mukasyafah itu adalah mata kepala kita bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Itu bisa menjadi salah satu daripada tingkatan riyadhah seorang sufi. Tetapi kalau itu tidak diimbangi dengan tetap ingat kepada Allah, bisa akan membuat orang itu menjadi ujub. Apalagi kalau sudah diketahui oleh orang banyak, lalu dijadikan menjadi orang yang viral misalnya ya, viral, bisa menjadi ujub, maka nanti akan dicabut itu mukasyafahnya. Karena mukasyafah ini sesungguhnya dengan ainul basariyah. Nah, berbeda dengan musyahadah. Musyahadah itu kan yang dituju adalah bukan melihat zat Allah, bukan melihat surga dan neraka, bukan melihat dan ini, tetapi adalah tetap ingat kepada Allah. Seperti yang disebutkan sebelumnya di dalam kitab hikam itu, bahwa itulah merupakan salah satu daripada ukuran bahwa Allah mengakui bahwa kita itu sudah dikatakan istiqomah oleh Allah, bagaimana cara mempertahankannya. Nah, kalau misalnya kita tidak diperlihatkan hal-hal semacam itu, tapi kita tetap istiqomah, itu sudah merupakan satu karamah. Sampai dikatakan al-istiqomah khairun min alfi karamah. Idil
id lil basari yumkinul galatu bihi, karena bagi pandangan mata itu bisa salah padanya, bisa tersalah. Karena apa? Fata margona kita katakan air, padahal ketika kita dekat di sana tanah gersang. Id qad yaral abdu qad yural ba'id, qad yaral ba'ida qariban, kadang-kadang dia bisa melihat yang jauh itu menjadi dekat, wal kabira saghiran, yang besar itu kecil. Wa musyahadatul qalbi la yumkinul ghalatu biha, sedangkan musyahadahnya hati tidak mungkin salah kalau musyahadatul halki. Sehingga nanti misalnya seperti Syekh Abdul Qadir Jailani yang didatangi oleh iblis yang merupakan dirinya, mengatakan dirinya Tuhan, itu kan ainul basariyah itu. Ainul basariyah. Tapi ainul basirahnya mengatakan syak ya lain. Pergi kau yang terkutuk. Masa ada Tuhan membolehkan kita segala-galanya? Jadi kalau musyahadatul qalbi ini maksudnya hati nurani, la yumkinul ghalatu biha, tidak mungkin salah padanya, pasti benar. Wa indamas sya'nu, dan hanya saja kelakuannya adalah fi impitahi basiratul qalbi, pada soal terbukanya basiratul qalbi. Ini yang paling menjadi intinya, jadi kuncinya. Terbuka enggak basiratul qalb kita? Kalau terbuka ya musyahadah, kalau tidak terbuka ya mungkin masih tahayul, hayalan-hayalan. Wa illa, dan kalau tidak, ama yara biha ba'dal impitahi, maka tiadalah melihat dengannya, dengan basiratul qalbi itu, yaitu setelah terbuka, fala yatasawwaru bihi al-kadhibu, maka tidaklah tergambar padanya suatu kebohongan. Wa ilaihil isyaratu biqaulihi, dan kepadalah memberi isyarat dia dengan firman Allah, ma kadzabal fuadu ma ra'a, tidaklah berbohong hati itu apa yang ia lihat. Ini seperti kisah daripada Nabi kita Muhammad SAW ketika dia di Maqamul Mukafahah itu, apakah beliau itu musyahadah dengan musyahadatul basiratul qalbi atau musyahadah dengan basariyatul aini, ainul basariyah. Jadi kalau dia dengan fuad tidak ada polemik. Kalau dengan fuad tidak ada polemik antara para ulama. Tetapi ketika dia dengan basirah, searul basirah di Maqamul Mukafahah melihat zat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang sedang berpolemik, bahkan sampai menghadirkan apa yang pernah dikatakan oleh Aisyah pada seorang Rasulullah mengatakan, man qala anni ra'aitu rabbi faqad kafara, siapa saja yang mengatakan saya melihat Allah berarti dia kafir yang mengatakan ini. Tapi para ulama lalu menakwil yang dimaksudkan oleh sabda Rasulullah ini, kalau dia mengiktikadkan Rasulullah melihat Allah seperti dia melihat makhluk, itulah yang mengkafirkan. Kalau dia tidak mengiktikadkan semacam itu berarti tidak. Memang ada riwayat itu sahih. Dan yang mengatakan Rasulullah juga melihat Allah bila kaifin wala saklin wala launin, itu ada. Nah, jadi dengan demikian hakikatnya Allah yang tahu. Nah, ini ar-rutbatul tsaniyah. Qala ar-rutbatul tsalitsah, rutbah yang ketiga, rutbatun najin. Nah ini seperti yang saya katakan tadi, najin itu belum tentu sa'adah. Rutbatun najin yaitu pangkatan orang yang lulus. Wa'ani bin najat as-salam, yang saya maksudkan dengan najat as-salam. Dulu pernah kita katakan, jangan ingin karamah, tapi inginlah selamat. Selamat ini untuk menuju kepada sa'adah. Wa'ani bin najati as-salamatu fakat. Yang saya maksudkan dengan najah itulah selamat saja. Duna sa'adati wal fauz, bukan kebahagiaan dan kemenangan. Itu yang dimaksudkan bahwa belum tentu orang yang najat itu sa'adah. Belum tentu orang yang lulus itu bahagia. Belum tentu yang selamat itu memiliki kebahagiaan dan kemenangan.
Wahum kaumun la yakhdimu, yaitu adalah mereka itulah kaum yang tidak berkhidmat. Tidak berkhidmat. Fayukhla'u alaihim, maka dicabutlah atas mereka. Walam yaksuru fayu'adzabu, dan mereka tidak terbatas malu, mereka kok diazab. Artinya najat ini ya, najat ini seolah-olah dia berada di tengah. Bisa saja dia mendapatkan kebahagiaan kalau digiring kepada tempat kebahagiaan, bisa saja dia digiring ke tempat azab, kesengsaraan. Wa yusbihu ayyakuna hadza, dan serupa bahwa ada ini halal mujanin. Majanin itu artinya jamak taksir daripada majnun. Keadaan orang gila yang begini katanya, najat. Jadi orang gila itu najat. Wasibyan dan anak-anak minal kufar, anak dari orang kafir. Nanti ada polemik di sini antara anak orang kafir itu masuk surga atau enggak. Banyak dalil yang mengatakan enggak, dia ikut bapaknya, dia bilang. Wal mu'tawihin, dan kelakuan daripada orang-orang yang mu'tawihin itu yang mana? Orang yang setengah gila, itu tidak gila persis. Tidak gila persis. Walladzina lam yuballighuhum ad-da'watu, dan keadaan daripada orang-orang yang lam tablugh, tak di sini. Lam tablughum ad-da'watu, yaitu orang yang tidak sampai kepada mereka oleh dakwah. Fi atrafil bilad, karena dia di pinggir negara, misalnya seperti orang-orang yang di tengah hutan belantara, tidak pernah bisa datang dai di situ, tidak bisa datang orang-orang yang pencerahan, mereka juga tidak bisa datang ke ulama, tempat orang-orang yang berdakwah. Wa asyu alal balha, dan mereka itu hidup atas kelemahan pikiran, wa adamil ma'rifah, dan tidak ada pengetahuan. Falam yakun lahum ma'rifatun wala juhudun, tidak ada bagi mereka pengetahuan dan tidak ada juga pengingkaran. Wala ta'atun, tidak juga ada ketaatan, wala maksiatun, tidak ada maksiat, karena mereka tidak tahu apa namanya maksiat, apa namanya taat, bagaimana cara orang taat, bagaimana orang maksiat, tidak tahu dia. Wala wasilata tuqarribuhum, maka tidak ada jalan yang mendekatkan mereka. Wala jinayata tubiduhum, dan tidak ada juga jinayah yang menjauhkan mereka. Famahum min alil jannah wala min alin nar, mereka tidak akan menjadi penghuni surga, tidak juga menjadi penghuni neraka. Ini kan mazilah bainal mazilatain yang diyakini oleh orang-orang mazilah. Jadi itu katanya. Jadi tidak termasuk penghuni surga, tidak penghuni neraka. Kenapa? Dia beriman, ya. Dia beriman, tapi dia gila, tidak pernah mengerjakan maksiat. Atau kalau orang Mu'tazilah itu kan begini dia, bukan orang gila, bukan anak kecil, tapi orang mukmin, seharusnya dia masuk surga, tetapi dia maksiat, maka jangan masukkan neraka karena dia punya iman. Berdasarkan bahwa man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman dakhalal jannah, katanya. Tapi ini kata daripada Mu'tazilah, dia beriman tapi tidak pernah berbuat bagus. Yang dapat membuat dia masuk surga itu apabila dia beramal, sementara amalnya tidak ada, dia punya hanya iman. Itu tidak cocok dimasukkan surga, tidak cocok dimasukkan neraka. Begitu sebaliknya orang kafir, wih, dia punya banyak harta karena dia begitu CSR-nya besar sekali, miliaran. Ini saatnya orang-orang Islam bilang membutuhkan, akhirnya dibagikan macam-macam lah oleh orang non-muslim. Itu sisi kebaikannya. Apalagi kalau hari Valentine itu, hari apa yang waktu orang bagi-bagi oleh orang Cina. Itu kan orang non-Islam baik, masuk neraka tidak patut, masuk surga aja tidak boleh. Kenapa tidak patut masuk neraka? Karena dia banyak kebagusannya. Masuk surga tidak boleh karena tidak imannya. Sebagaimana halnya orang mukmin, seharusnya dia masuk surga tapi tidak